Itu adalah sekelumit sejarah tentang bagaimana perlakuan terhadap wanita dan kedudukan wanita di negaranya atau di agamanya. Sekarang mari kita bahas bagaimana Islam meninggikan dan menaikkan derajat kemuliaan wanita. Kedudukan wanita dalam Islam. Ketika Islam datang, Allah menghapuskan semua kezaliman dan mengangkat tinggi harkat derajat wanita sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. 1. Islam setarakan antara pria dan wanita sebagaimana yang tercantum dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari aw unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah menegaskan bahwa wanita berdampingan dengan kaum laki-laki khususnya dalam prinsip kemanusiaan mereka, sebagaimana mereka pun memiliki persamaan dengan laki-laki dalam hal pahala dan dosa sesuai dengan amal mereka. Islam hanya memiliki satu aturan yang berlaku dalam membeda-bedakan manusia, yaitu ketakwaan terhadap Allah. Sebagaimana yang tercantum surat An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Selain dua ayat di atas, juga tercantum dalam Al-Imran ayat 195, Al-Ahzab 73, An-Nisa ayat 4. Hadis riwayat Abu Daud yang tercantum dalam Muqaddimah buku Syekh Imad Jaki Al-Barudi, sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Berdasarkan pada kesamaan persaudaraan ini, menurut Syekh Imad, maka pada dasarnya setiap apapun yang ditetapkan sebagai hukum bagi kaum pria juga berlaku sepenuhnya bagi kaum wanita, kecuali jika ada keterangan dari nas syariat yang menerangkan tentang kekhususannya. Maka teks-teks nas itulah yang menjadi pengecualian dari hadis itu. Yang kedua yaitu wanita mendapatkan jatah waris, beda dengan masa jahiliyah yang tidak ada jatah sama sekali. Dalil tentang hak waris tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dalam pembagian hak waris, Allah Ta'ala tidak memberikan kesamaan tetapi menggunakan prinsip keadilan. Jika apa yang diterima laki-laki sebenarnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika seorang perempuan menikah, semua keperluan hidupnya menjadi tanggungan suaminya. Sementara bagian yang ia peroleh dari harta warisan bisa diinvestasikan atau dibelanjakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika sesudah menikah, seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya. Seorang suami harus menanggung biaya makan, minum, pakaian, obat-obatan, pendidikan, tempat tinggal, hingga menggaji asisten rumah tangga. Karena itu, seorang suami harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dari sini dapat dipastikan jika bagian perempuan yang separuh dari laki-laki itu jauh lebih menguntungkan ketimbang bagian laki-laki. Karena itu wajar jika Syekh Mutawalli Syahrawi, seorang ulama asal Mesir, mengungkapkan keberpihakan Allah Subhanahu wa Ta'ala soal waris justru jauh lebih condong ke arah perempuan daripada lelaki. Belum lagi hak-hak istimewa perempuan yang diatur dalam Islam di luar hukum waris. Tetapi seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Kewajiban istri sebatas mengawasi ketertiban dan kenyamanan rumah tangga. Jika si istri masih memiliki waktu luang untuk pekerjaan kemasyarakatan yang disesuaikan bakat dan pendidikan, dia tetap tidak dibebani tanggung jawab atas nafkah rumah tangga. Yang ketiga yaitu memiliki istri dibatasi di masa Islam. Dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau budak-budak kalian. Dari Ibnu Umar, Ghailan bin Salama al-Asaqafi baru masuk Islam dan ia memiliki 10 istri di masa jahiliyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya. Lantas Nabi SAW memerintahkan agar ia memilih 4 saja dari istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.
Allah membatasi mempunyai sampai 4 istri bagi yang mampu, karena kita ketahui sebelum ayat ini turun, kebudayaan-kebudayaan kuno dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah adalah menikahi banyak wanita. Dan ketika diperbolehkan untuk poligami pun, Islam memberikan beberapa syarat. Ada 2 syarat poligami: 1 berlaku adil, 2 mampu secara harta dan fisik. Dan sanksi bagi suami yang berpoligami, sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa saja orangnya yang memiliki 2 istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Perintah memperlakukan istri atau wanita dengan baik. Surat An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara patut atau secara yang baik. Perbuatan yang ma'ruf bukan sekedar baik, bisa diartikan dalam bentuk tutur kata yang baik. Perbaiki pula segala tindak tanduk lelaki saat berhadapan dengan wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anha, mereka menasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam soal cara yang baik dalam menasihati wanita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kalian ingin meluruskannya, maka kalian mematahkannya. Jika kalian membiarkan, niscaya ia akan tetap bengkok. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukminat jika ia merasa tidak senang terhadap satu perangainya, maka ada perangai lain yang dia sukai. Yang kelima yaitu mahar milik pribadi wanita. Seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang wanita wajib memberikan mahar sesuai kemampuannya, sesuai dengan An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dalam ayat ini secara tegas Allah mengatakan mahar itu merupakan hak seorang wanita, bukan milik suami atau walinya. Sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang ayah menikahkan anak perempuannya atau kakak laki-lakinya menikahkan adik perempuannya, maka mahar diambil dan dimiliki ayah atau kakak laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Selain dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, bukti bahwa Allah memuliakan wanita adalah 6. Allah menurunkan surat An-Nisa, tidak ada surat laki-laki atau Ar-Rijal. Yang ketujuh, perempuan diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Ketika haid dan nifas, wanita haram untuk melakukan sholat dan puasa. Yang kedelapan, memiliki kodrat harus selalu dilindungi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Yang kesembilan yaitu perempuan merupakan martabat lelaki. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis dari Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ke-10 yaitu wanita dijadikan tolak ukur anak yang soleh. Dalam rumah tangga, wanita merupakan sekolah pertama yang dimasuki oleh seorang anak sebelum mereka masuk ke sekolah yang diampu oleh para guru. Yang ke-11 yaitu dapat masuk surga dari pintu manapun. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, usaha hamil dan melahirkannya disetarakan dengan syahid. Mati syahid ada 7, selain yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati karena taun, syahid, orang yang mati tenggelam, syahid, orang yang mati karena luka parah di dalam perutnya, syahid, orang yang mati sakit perut, syahid, orang yang mati terbakar, syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya juga syahid.
Yang ke-13 yaitu derajatnya lebih tinggi 3 tingkatan dibandingkan lelaki apabila sudah menjadi seorang ibu. Wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lelaki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ke-14 yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dan surga bagi ibu yang mengurus anak perempuan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa memiliki anak perempuan dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak pula dia hinakan dan tidak lebih mengutamakan anak laki-laki darinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dari poin-poin tadi, akhirnya kita mengetahui bagaimana Allah memuliakan dan mengangkat derajat wanita dari zaman sebelumnya. Tetapi saat ini kita ketahui dan rasakan muslimah diincar, musuh-musuh Islam bahkan musuh kemanusiaan saat ini dari kalangan orang-orang kafir dan munafikin yang hatinya berpenyakit, merasa iri dengan kemuliaan yang akan diperoleh muslimah di dalam Islam. Mereka menginginkan agar wanita bisa dijadikan alat perusak dan jerat untuk memfitnah orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang rendah rasa cemburunya dengan kebaikan. Setelah mereka memuaskan nafsunya yang rendah kepada wanita seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 27. Dan para pengekor syahwat itu ingin kalian cenderung kepada mereka dengan sebenar-benar kecenderungan. Dunia sekarang ini didominasi oleh perempuan atau wanita. Karena itulah wanita sangat penting kedudukannya pada dunia di zaman sekarang ini. Termasuk mendominasi itu penting pada Islam. Siapa yang menguasai wanita, maka dia menguasai dunia. Orang yang tidak suka terhadap Islam, maka mereka membuat program yang dapat merusak wanita. Dengan merusak wanita, maka dua yang lain juga bisa rusak, yaitu suami dan anak-anak mereka untuk generasi mendatang. Maka mereka membuat program yang menurut Ustadz Felix Yao adalah program 3F, yaitu Food, Fun, dan Fashion. Food, karena banyak kasus makanan sampai saat ini banyak yang tidak halal. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita bahwa kita harus hati-hati dengan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kita makan Yang kedua akan yaitu fun atau kesenangan, kesenangan, disimbolkan dengan pacaran yang diprogramkan secara global. Dengan cara memperkenalkan pacaran melalui film-film yang bertemakan pacaran yang sangat menyenangkan. Padahal pacaran merupakan dosa besar dan akhirnya pacaran dianggap merupakan dosa maksiat yang kecil. Nomor 3 yaitu fashion. Mereka tahu bahwa pakaian tidak saja hanya untuk menutupi aurat, tetapi lebih dalamnya cara berpikir seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia berpakaian, dan dari pakaian yang dikenakan dapat menyetir apa yang dia pikir. Maka untuk menghindari kehancuran suatu negara atau umat sangat tergantung pada kiprah wanitanya. Kita harus berusaha bisa terlepas dari program penghancuran dan gozul fikir para musuh Islam. Kita sebagai muslimah akan selalu menjaga kemuliaan dan ketinggian harkat martabat seorang wanita sebagaimana yang Allah telah berikan pada kita. Jangan anggap dengan kita memakai hijab itu dianggap kolot, kuno, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat sejarah, justru ketika kita tidak menutup aurat dengan baik dan hanya mengenakan pakaian setengah telanjang, justru itu adalah kembali ke zaman dahulu. Jadi bukan yang berhijab yang kuno itu. Dan mengapa kita mesti berhijab? Karena Rasulullah telah bersabda bahwa wanita adalah fitnah dunia, di mana wanita bisa menghancurkan laki-laki dan anak-anak generasinya. Wanita juga adalah aurat. Setan akan memperindah di hadapan laki-laki meskipun dia berhijab. Maka salah satu tujuan dari berhijab yaitu melindungi dari hadapan laki-laki yang mempunyai hati kotor.
Mudah-mudahan kita dipermudah untuk menjalankan perintah yang diberikan Allah untuk kita agar kita tetap dikategorikan sebagai wanita mulia yang terlepas dari mengumbar aura, terlibat pacaran, juga bisa menjaga hati dan lisan. Tunjukkan kecantikanmu ketika engkau menjadi seorang istri. Tidak usah diobrol saat ini, ketika engkau belum akan menikah. Mungkin itu saja yang disampaikan saat ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.